Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya bersama Miss Yeni. Semoga kabar kalian selalu baik, kalian selalu sehat, kalian selalu diberkahi banyak hal, terutama kesehatan dan kebahagiaan. Oke, semoga di sana kalian selalu bahagia. Untuk itu, mari kita awali dengan senyuman. Ya, terima kasih. Dan sebelum kita membahas apa yang akan kita pelajari hari ini, mari kita berdoa, kita mengucapkan syukur. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kemarin ini sudah membahas tentang literasi ya, bagaimana kalian meningkatkan literasi kalian, bagaimana kalian itu agar berkembang literasinya. Kita akan coba sedikit. Nah, melalui suatu kumpulan cerita yang sudah Miss Yeni susun ini, ada beberapa cerita yang menarik. Nah, judulnya itu Ayo Baca Aku, kumpulan cerita anak berbasis sosiokultural, yang artinya kalian ketika membaca ini, kalian juga akan mengenal lebih tentang budaya di sekitar kalian. Nah, ada tanda jempol ke tubuh Jogja, berarti kalian akan mencoba untuk lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Jogja. Kalian sudah siap? Nanti akan ada bacaan, kita akan baca bersama-sama, kemudian kita akan dalami. Yang penting apa, terus bagaimana cerita di dalamnya bermanfaat untuk kita. Ini adalah awal bagi kalian untuk memulai bagaimana literasi. Kita mulai dengan bacaan yang pertama. Oke, ada pengalaman di Jogja. Ya, ada bacaannya, ayo membaca. Perkenalkan, namaku Diko. Aku anak kelas 2 sekolah dasar. Aku berasal dari desa yang sangat jauh dari kota Jogja. Menurutku, gudeg adalah makanan khas kota Jogja yang paling enak. Jogja terkenal sebagai kota yang kental dengan budayanya. Tidak hanya itu, banyak sekolah di Jogja yang sangat luas dan bagus. Aku kagum melihatnya. Sekolahku di desa sangat kecil. Pamanku seorang guru di Jogja. Aku mengunjungi sekolah tempat pamanku mengajar. Sekolahnya memiliki beragam gedung. Halamannya luas, perpustakaan, tempat bermain, kantin, dan masih banyak lagi. Kata paman, sekolah yang baik adalah sekolah yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk belajar. Ketika kita nyaman, pasti kita bisa dengan mudah memahami materi pelajaran. Selain itu, kita menjadi lebih percaya diri karena hati kita merasa tenang. Beliau mengajarkanku bahwa siswa yang mencontek adalah siswa yang tidak percaya diri terhadap kemampuannya. Mereka tidak mau mengerjakan tugasnya sendiri dan suka mencontek. Mereka takut untuk mengerjakan tugas secara mandiri karena mereka takut salah. Beberapa murid pamanku selalu menunduk karena takut saat diminta menjawab soal. Aku berpikir, apa yang harus aku takutkan? Apa yang mereka takutkan? Bukankah sekolah itu tempat kita belajar? Sehingga jika kita tidak bisa, kita bisa mencari tahu. Dan jika kita salah, ada guru yang akan memberikan jawabannya. Ketika aku mengunjungi ruang kelas 2, mereka sedang mengerjakan ulangan. Aku melihat ada siswa yang mencontek jawaban temannya. Namanya Jenny. Kata paman, dia tidak suka membaca. Menurutnya, membaca adalah hal yang membosankan. Setiap kali ada soal yang sulit, dia lebih baik meminta teman untuk memberi jawaban padanya. Aku tidak ingin seperti Jenny. Menurutku, membaca adalah hal yang menyenangkan dan membuatku banyak wawasan. Sehingga di kelas aku menjadi lebih sering dan berani berpendapat. Karena waktuku di sekolah hanya sebentar, maka aku bisa belajar di rumah dengan meminjam buku-buku di perpustakaan. Liburanku di Jogja juga menambah wawasanku tentang bangun-bangun di sekitar kita. Misalnya di sekolah Jenny.
Gedung utama sekolah Jenny terdiri dari bangun 5 segi 4 dan prisma segi 4. Ketika guruku membahas materi bangun ruang di sekolahku, aku merasa sudah memiliki bekal ilmu karena hasil liburanku di Jogja. Belajar bisa dilakukan di mana saja. Jika aku tidak tahu, aku tidak malu untuk bertanya atau mencari tahu melalui membaca. Kalian yang berada di Jogja atau kota-kota besar lainnya pasti sangat senang karena kalian bisa belajar dari lingkungan sekitar kalian. Kalian harus bersyukur ya. Sekian dulu teman-teman ceritaku ketika di Jogja. Selalu semangat untuk membaca ya. Dari Diko. Itu adalah salah satu cerita ketika Diko berada di Yogyakarta. Di setiap bagian-bagian ceritanya itu ada kata-kata penting yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa siapkan pensil kalian atau kalian bisa menggunakan stabilo atau highlight agar kalian bisa menandai mana saja ide penting, ya, kalimat penting yang berada di setiap paragraf. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah mencerna apa maksud, apa makna dari bacaan yang kalian baca. Itu tanda pentingnya. Misalnya, ketika kita mau ambil kalimat penting dari paragraf yang pertama, ada kata-kata perkenalan. Jadi pada paragraf pertama ini tentang perkenalannya Diko. Itu kata kuncinya. Jadi kita paham, oh paragraf pertama itu pengalaman perkenalannya Diko dulu. Diko mengawali dengan memperkenalkan diri. Kita masuk ke paragraf kedua. Di paragraf kedua dia menjelaskan tentang bagaimana pengalaman dia ke suatu sekolah di Yogyakarta. Kemudian di paragraf ketiga ini ada beliau mengajarkanku bahwa siswa yang mencontek adalah siswa yang tidak percaya diri. Jadi kata pentingnya yaitu menekankan bahwa jika ada siswa yang mencontek berarti dia tidak percaya diri. Bagus. Kemudian di paragraf yang keempat itu tentang salah satu murid yang mencontek. Ya, itu adalah salah satu contoh murid yang mencontek yang sifatnya tidak boleh kita tiru karena artinya dia tidak memiliki percaya diri. Kemudian di paragraf yang kelima, ternyata ketika Diko ini berada di Jogja, dia juga bisa belajar dari lingkungan sekitar, apalagi bangun-bangun ruang yang ada di Yogyakarta itu sangat beragam ya, jadi kita bisa lihat, kita bisa pelajari di situ. Dan yang kelima, yang keenam atau yang terakhir adalah bagaimana Diko mengajak kita untuk selalu bersyukur tentang apa yang sudah kita terima. Terlebih dengan kita yang berada di Jogja, kita mudah untuk mengakses ilmu dari berbagai ragam, berbagai macam bacaan atau materi dari internet. Jadi itu adalah bacaannya. Ketika tadi membaca, pahami, temukan kata-kata kuncinya, kalian bisa garis bawahi. Dan yang paling penting, kalian bisa melakukan diskusi seperti yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, kita akan mencoba untuk apakah kalian itu memahami bacaan itu atau tidak. Diko menjelaskan jika dia tidak suka dengan perbuatan mencontek karena itu adalah perbuatan yang merugikan dirinya dan temannya. Diko merasa anak yang mencontek ialah anak yang tidak bersyukur karena seharusnya dia memiliki kesempatan untuk belajar. Menurutmu, apakah sikap Diko adalah sikap yang tepat? Jelaskan alasanmu. Gimana menurut kalian? Iya, kita harus setuju ya dengan pendapatnya Diko, betul sekali. Bahwa jika kita mencontek artinya kita tidak mempunyai rasa percaya diri. Kalau kita tidak memiliki rasa percaya diri, kita tidak bisa belajar secara mandiri. Dan artinya kita tidak bersyukur. Karena apa yang kita miliki ini tidak kita manfaatkan dengan benar. Ketika kita sudah diberikan kemampuan, kita sudah diberikan fasilitas sekolah yang baik, artinya kita harus mau berjuang dengan belajar secara optimal dan maksimal. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang bisa kamu peroleh dari cerita Diko? Yang bisa kita peroleh dari cerita Diko yaitu bahwa kita yang pertama
tidak boleh mencontek, ya, tidak boleh mencontek. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur, ya. Jadi dengan bersyukur kita pasti akan mendapatkan hal yang lebih baik. Yang ketiga, kita bisa belajar di mana saja, bahkan dengan lingkungan sekitar kita bisa mendapatkan pelajaran. Dan jika kita tidak tahu, kita bisa bertanya. Yang terakhir adalah kita tidak boleh takut salah. Jika kita takut salah, kita akan merasa takut dan kita tidak akan pernah mau berubah. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pengalaman Diko di Jogja menceritakan dua tokoh, yaitu ada Diko dan ada Jenny. Pilihlah antara Diko dan Jenny. Karakter mana yang mirip dengan karaktermu di kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, ini kembali ke kalian sendiri. Apakah aku mirip Diko ya? Apakah aku mirip Jenny ya? Gitu. Kalau kalian masih bersikap seperti Jenny, Miss Yeni sarankan kalian untuk segera menghentikannya. Kalian sudah tidak boleh lagi mencontek, ya. Kalian itu mencoba untuk bersikap jujur, ya. Banyak nanti miss-miss yang di sini itu lebih suka ketika kalian jujur. Katakan yang tidak bisa, nanti guru atau miss yang di sini akan membantu, daripada kalian selalu mencontek dan merasa itu adalah pekerjaan kalian. Mencontek itu sama dengan mencuri, jadi bukan perbuatan yang baik dan bukan perbuatan yang boleh kalian terus lakukan. Begitu, nah itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mengembangkan literasi anak-anak. Jadi kalian bisa membaca, kemudian kalian bisa menemukan kata-kata penting, kemudian kalian bersama orang tua atau terdekat atau bahkan bersama Miss Yeni bisa menemukan hal-hal penting melalui diskusi seperti ini. Ini kalau kalian mau rutin melakukannya, kalian akan memiliki pemahaman bacaan yang luar biasa. Dan ketika kalian menemukan soal-soal dengan bacaan yang sangat panjang, seperti model soal saat ini, itu sudah mudah sekali untuk kalian. Jadi Miss Yeni berharap kalian nanti di rumah mau memahami lagi, mau mencoba memahami lagi bagaimana itu literasi, dan bagaimana kalian mau berusaha untuk mengembangkan literasi itu. Jadi begitu untuk hari ini. Nanti akan Miss Yeni sampaikan lagi bagaimana trik-trik kita agar kita bisa lebih suka dengan membaca dan bagaimana kita untuk mempersiapkan asesmen kompetisi minimum atau AKM untuk SD di kelas 5. Siapkan diri kalian dan terima kasih untuk hari ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini menjadi manfaat untuk kita dan semuanya. Dan bila ada yang salah, Miss Yeni memohon maaf. Miss Yeni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.